Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk melihat paparan kami terkait tugas mata kuliah penerapan IT dalam manajemen pendidikan. Kali ini saya akan memaparkan salah satu aplikasi yang dapat digunakan oleh guru dalam mendesain administrasi pembelajaran atau yang sering disebut dengan perangkat pembelajaran. Jadi banyak orang awam di luar sana yang menganggap bahwa profesi guru itu mudah, namun fasilitasnya wah. Jadi kerja hanya beberapa jam di dalam kelas, sisanya santai. Gaji, tunjangan profesi, terus dapat lagi tunjangan khusus kalau bertugas di daerah khusus. Kemudian liburnya banyak, siswa libur, guru libur, naik pangkatnya cepat. Ya, itulah pandangan orang di luar sana. Padahal mereka belum tahu mungkin bahwa guru sebelum mengajar di kelas harus menyiapkan sejumlah administrasi yang mana dalam menyusunnya juga tidak mudah. Jadi administrasinya banyak sekali, ada analisis SKL, KI, KD, kalender pendidikan, dan seterusnya. Nah, yang jadi permasalahan adalah elemen pada tiap-tiap jenis administrasi pembelajaran tersebut terkait satu dengan yang lainnya, sehingga seringkali terjadi kekeliruan pada saat guru menyusun perangkat pembelajaran. Contoh kesalahannya, jumlah alokasi waktu di silabus dengan RPP tidak sama, identitas sekolah atau nama guru lupa diedit karena mungkin perangkatnya diunduh dari internet atau menyalin dari rekan sejawat. Kemudian perhitungan alokasi waktu di prosem tidak sesuai dengan kalender pendidikan. Nah, sesungguhnya dalam menyusun perangkat pembelajaran itu lumayan rumit karena kita harus melakukan analisis dari masing-masing item. Jadi dalam menyusun program tahunan kita harus melihat analisis minggu efektifnya, analisis materinya, minggu efektifnya kita harus lihat kalender pendidikannya juga. Lalu bisa kita buat yang ini, analisis materi bisa kita buat berdasarkan analisis SKL dan seterusnya. Kalau dibuat jadi mind map kira-kira seperti inilah. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut maka tidak ada salahnya guru menggunakan aplikasi untuk memudahkan pekerjaan. Aplikasi ini dinamakan dengan Simple Lesson Plan. Jadi aplikasi ini pada prinsipnya itu mudah sekali. Dia itu menyesuaikan atau mensinkronkan semua administrasi atau perangkat pembelajaran dalam sebuah mata pelajaran. Jadi prosesnya dimulai dari analisis SKL, analisis minggu efektif, analisis indikator, dan seterusnya. Dengan kita melakukan analisis ini, maka kita sudah dapat mencetak langsung program tahunannya, tanpa perlu kita susun program semester, silabus, RPP, perangkat soal bisa kita susun, bisa kita cetak, tapi terlebih dahulu kita buat dulu analisis materinya, kemudian KKM-nya, kartu soal, kisi-kisi penilaian, dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan pemahaman bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, berikut sedikit akan kami paparkan cara untuk menggunakan aplikasi Simple Lesson Plan. Nah, ini adalah tampilan awal dari Simple Lesson Plan. Jadi ini sebenarnya adalah file Excel tapi sudah menggunakan atau tipenya makro. Jadi di sini sudah terkunci semua, tidak ada yang bisa kita klik di sini. Nah, bagaimana cara menggunakan aplikasi ini? Kita mulai dari kiri, kita isi semua sampai kita beranjak satu persatu ke kanan sampai semuanya terisi. Jika sudah terisi semua, maka program otomatisnya baru bisa kita gunakan. Program tahunan tinggal kita cetak, program semester, RPP, perangkat soal kita cetak, tetapi terlebih dahulu kita mulai dari kiri. Baiklah, kita mulai dari yang kiri, aktivasi. Aktivasi ini isinya sebenarnya adalah mengisi data satuan pendidikan. Jadi tingkat pendidikannya, nama satuan pendidikan, pemerintah kabupaten, dan seterusnya, sehingga ini akan tersusun secara otomatis kop satuan pendidikan, yang mana kop ini nanti akan muncul di setiap item atau setiap jenis dari administrasi pendidikan. Di RPP akan muncul, di lembar soal akan muncul, seperti itu. Kemudian kita lanjut dengan menu mapel, kita isi mata pelajarannya, kelasnya, jumlah jam per minggu, dan seterusnya, nama guru, nama kepala sekolah, dan seterusnya. Kemudian SKL, KI, KD kita isi, SKL-nya kita isi, kita ambil dari permen,
kemudian KD-nya juga kita isi. Kemudian setelah itu kita isi kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini yang penting kita, karena kita isi tahun pelajarannya mulai 2019-2020, maka di sini otomatis terisi Juli 2019 sampai dengan Juni 2020. Untuk memulai kalender kita isi mulainya, kalau kalendernya mulai hari Senin, kita isi mulai di hari Senin. Jika kalendernya mulai hari Kamis, kita isi tanda mulainya, tulisan mulainya di hari Kamis. Untuk mengisi libur-liburnya atau kegiatan-kegiatan ini, kita mengisinya di sebelah kanan. Misalnya ini libur semester genap, ya, libur semester genap tanggal 1 sampai tanggal 13 Juli. Kita isi tanggal 1 mulainya sampai 13 Juli, kita isi di row ini, row-nya libur semester genap. Maka di sini akan otomatis terarsir. Tanggal 15 sampai 17 ini adalah pelaksanaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, kita isi 15 sampai 17 dan seterusnya. Maka dengan terisinya kalender pendidikan tersebut, analisis minggu efektif tinggal kita cetak karena sudah terisi semua. Tidak perlu kita isi banyaknya minggu, tidak efektifnya berapa, efektifnya berapa, berapa jam pelajaran yang tersedia, tidak perlu kita isi karena sudah jadi semua. Tinggal kita print jadi. Langkah berikutnya analisis materi. Analisis materi, KD-nya terisi, otomatis tinggal kita isi materinya saja. Materi pengayaan, materi remedial, karakternya kita isi, sama alokasi waktu. Setelah itu kita lanjutkan dengan analisis indikator. Indikator yang kita isi, materi sudah terisi, otomatis indikator 3, KD3 sama KD4 kita isi. Setelah itu terisi, kemudian Prota sudah siap kita cetak. Prota tidak ada yang perlu kita isi, alokasi sudah terisi semua, tinggal kita print saja. Prosem, demikian juga prosem sudah bisa kita isi. Yang kita lanjutkan adalah dengan analisis pembelajaran. Nah, analisis pembelajaran ini yang salah satu fasilitas yang tersedia di sini. Pada tiap KD kita harus membuat RPP nanti sekian kali pertemuan. Jadi ada rancangan kegiatan pertama, kedua, ketiga di satu KD. Nah, yang penting adalah model pembelajaran sudah disediakan di sini. Apa yang akan kita gunakan, model-model apa yang akan kita gunakan. Jika kita menggunakan salah satu model, kita tinggal pilih, nanti akan otomatis terisi sintak pembelajaran di sini. Tidak perlu kita ketik. Kalaupun mau diedit masih bisa diedit, ditambah, mau dihapus boleh. Ya, jadi sudah tersedia model-model pembelajaran yang ada di aplikasi ini. Jadi memudahkan kita, tidak perlu kita ketik ulang. Selanjutnya untuk silabus, jika pembelajarannya sudah kita isi, maka silabus sudah terisi otomatis, tinggal kita cetak saja. Kemudian penentuan KKN, KIKD-nya sudah terisi, tinggal kita isi kompleksitas, daya dukung, dan intiknya menilainya berapa, baru nanti KKM-nya sudah terisi otomatis. Kemudian kisi-kisi penilaian kita isi, indikator soalnya, indikator analisis penilaian dulu, analisis penilaian, indikator butir soal kita isi, kalau yang ini sudah terisi otomatis. Rumusan soal kita isi, kita ketiknya di sini, kemudian kunci jawaban jika soal memiliki gambar kita isi di sini. Nah, jika itu sudah dilakukan, maka kartu soal sudah otomatis terisi. Ya, kartu soal sudah otomatis terisi, maka perangkat soal sudah jadi. Tidak perlu kita buat lagi, tinggal kita panggil saja. Penilaian harian pertama kita panggil, penilaian harian kedua kita panggil, maka akan muncul di sini. Ini tinggal kita print bagi ke anak-anak sudah ulangan harian. Nah, jika ini sudah jadi semua, maka RPP sudah bisa kita cetak. Tidak perlu lagi kita ketik satu persatu, RPP-nya sudah muncul secara otomatis. Ya, secara otomatis PP tinggal kita cetak saja. Jadi sangat mudah sekali untuk membuat perangkat pembelajaran dengan menggunakan aplikasi ini. Demikian sepintas yang bisa kami sampaikan tentang aplikasi Simple Lesson Plan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.